Selamat pagi ladies, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Kita nggak kerasa ya, udah minggu ke-6 sekarang untuk seri ini. Dan kita akan semakin belajar untuk mengerti dunia anak-anak dari mereka di rahim ibu mereka sampai nanti mereka dewasa. Nah, ini adalah suatu perjalanan yang penting sekali untuk kita ketahui karena selain beberapa dari kita adalah orang tua, kita pun juga punya ponakan-ponakan yang perlu kita mengerti, yang perlu kita investasikan hidup kita untuk membawa mereka semakin jadi pribadi-pribadi yang cemerlang prima di dunia ini. Dan yang pasti kita bisa memberikan bekal kepada mereka, yaitu pengenalan Tuhan, agar mereka nantinya tahu bahwa hidup mereka nggak sendiri, mereka punya Tuhan beserta dengan hidup mereka. Nah, tapi kita juga harus mengerti dunia mereka, karena kita udah mengalaminya, dan kita mungkin suka lupa rasanya gimana sih menjadi anak-anak, menjadi pra-remaja, menjadi remaja, dan menjadi orang dewasa. Prosesnya itu semua, pasti ada hal-hal yang perlu kita antisipasi saat ini untuk membantu mereka, mengenali emosi mereka, dan juga untuk kita mengerti emosi mereka, mengerti cara mereka berpikir, mengerti apa mereka perlukan, sehingga mereka saat mereka mengalami perubahan, mereka tidak merasa terhilang, kita pun juga tidak merasa bingung dengan bagaimana mengatasi perubahan itu semua. Nah, karena itu kelas ini ada. Kelas membantu kita untuk bertumbuh dari bayi sampai remaja. Dengan harapan kita semua bisa mengerti proses ini dan bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati mereka yang memerlukan segala bentuk nasihat maupun pengertian yang kita bisa curahkan melalui relasi kita dengan anak-anak ini, anak kita sendiri ataupun anak dari saudara kita, atau anak tetangga, atau siapapun yang kita punya pengaruh untuk mempengaruhi mereka dalam pengaruh Kristus. Setelah panjang lebar, kita akan buka dalam doa, dan setelah itu saya akan menjelaskan siapa pembicara tamu kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih untuk kehidupan yang Kau beri, untuk kasih karunia yang berlimpah, untuk perpanjangan tangan Tuhan memberkati kami melalui begitu banyak cara. Kami juga bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau beri kami kesehatan, Engkau curahkan berkat-berkat surgawi, dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan yang setia, dan campur tangan Tuhan yang ajaib, dan tuntunan Tuhan yang membawa kami kepada kedewasaan. Hari demi hari Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan Allah yang jauh, Engkau Allah yang dekat kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk belajar hal yang baru tentang pra-remaja. Kami menyadari Tuhan bahwa begitu banyak anak-anak di kehidupan kami. Anak-anak kami pribadi maupun anak-anak yang lahir dari hati kami. Kami juga berharap penuh Tuhan, bahwa kami bisa menjadi pengaruh yang baik bagi mereka, untuk bisa mengerti dunia mereka, untuk bisa memberkati mereka dengan berkat-berkat surgawi. Kami berharap penuh Tuhan, untuk tuntunan Tuhan, untuk kami bisa mengerti bagaimana kami bisa menghandle segala perubahan, agar kami bisa membantu anak-anak tersebut bisa mengerti siapa mereka, jadi diri mereka, ataupun bagaimana mereka harusnya bereaksi dan menuntun mereka untuk bisa menuju kepada emosi yang stabil. Kami tahu Tuhan bahwa perubahan memang tidak mudah, tapi kami mau Tuhan dalam perubahan ini nama Tuhan dipermuliakan, dan kami belajar untuk bisa mengerti betapa kami memerlukan Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupan kami. Anak-anak ini pun juga memerlukan Tuhan Yesus, sehingga pada hari ini Tuhan, ajarkan kami Tuhan melalui hamba-Mu Iul, bagaimana kami bisa mengerti dunia mereka. Tuhan, hamba bersyukur untuk Iul menjadi pembicara pada minggu ini Tuhan. Hamba bersyukur Engkau memberkati pernikahan dia selama 17 tahun. Hamba bersyukur Engkau memberkati dia dengan 4 anak-anak yang begitu cemerlang, anak yang baik, yang cinta Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk segala teladan yang Engkau telah berikan dalam kehidupan mereka berlima Tuhan, berenam Tuhan, agar Engkau selalu dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan dalam pelayanan mereka, dan kiranya Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, dan kami bersyukur mereka menjadi pembicara, Iul menjadi pembicara pada pagi hari ini, dan kami Tuhan setiap anak-anak-Mu siap mendengar, dan biarlah apa yang Engkau perlukan kami pelajari Tuhan, biar telinga kami ditajamkan, hati kami dilembutkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kelas ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, ladies, tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang Sweet Seventeen-nya pembicara kita. Nah, saya sekarang mau perkenalkan dia agar kita semua saling mengenal siapa pembicara hari ini. Nah, minggu ini kita punya tamu pembicara, yaitu Yulianti Gunawan, SABA, dan masih banyak lagi title yang lainnya. Mereka udah menikah selama 17 tahun, dan mereka punya pelayanan di Jakarta yang begitu memberkati couple-couple maupun anak muda, dan dia punya 4 orang anak,
2 remaja dan 2 pra-remaja. Sebentar lagi akan diperkenalkan lebih detail lagi. Dan saya sangat diberkati dengan pertemanan kami yang udah bertahun-tahun. And I'm just thinking, what a blessing ya, ladies. Kita punya seorang pembicara yang bisa mengerti behaviornya seseorang anak dan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menangani dan mengerti dunia mereka. Tanpa panjang lebar, I'll give the platform to Iul. Welcome Iul, thank you so much and happy anniversary 17 Thank you. 17. Alright, selamat pagi Thank semua. you. Thank Yeah. you, Trace. Oke, selamat pagi semua. Senang sekali saya bisa berbagi di tempat ini. Again, mau mengucap syukur dan berterima kasih dengan platform yang diberikan dan juga bertemu dengan para wanita-wanita yang sangat berdedikasi ya. Sabtu pagi yang mestinya harusnya lagi pada nyantai di rumah, tidur gitu kan. Tapi benar-benar kalian mau diperlengkapi, mau belajar bersama, dan mau kita bersama-sama bertumbuh. Jadi berterima kasih buat Tracy dan Vina ya dari Ladies Disciple Ministry untuk kepercayaannya dan ruang untuk saya berbagi. Dan again highlight ya, di sini saya nggak mau ngajar tapi mau berbagi ya. Jadi nggak mengajar tapi berbagi pengalaman dan pengetahuan yang saya tahu dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua di sini. Oke? Alright, I will share my screen bentar ya. Udah kelihatan teman-teman? Udah ya? Sorry. Kok ini banyak screennya? Alright, hari ini kita akan ngomongin tentang perubahan pra-remaja gitu kan ya. Kenapa sih perubahan pra-remaja ini sesuatu yang sangat menakutkan buat banyak orang dan sangat benar-benar kayak perubahan yang signifikan banget gitu kan. Apalagi dari yang tadinya mereka imut-imut, kecil-kecil dan mereka tuh kayak aduh lucu banget, clingy banget sama kita, tapi tiba-tiba pada saat masuk ke pra-remaja mereka menjadi seseorang yang berbeda gitu kan. Nah, itu aku alamin 4 kali gitu kan. Jadi kayak, udah pertama kaget sampai sekarang udah kayak, ya udah terbiasa saja gitu kan. Nah, dan, disclaimer ya, maksudnya, ini apapun yang saya sharing-in, ini berdasarkan benar-benar pengalaman dan juga, apa yang saya tahu gitu kan. Dan ya ada beberapa hal yang saya juga, research dan dibantu oleh anak-anak saya. Nah, sebelum kita masuk, kita mau kenalan dulu. Kalau kata orang, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi biar kalian sayang sama saya, oke? Nah, seperti yang Tracy bilang, saya ini punya 4 anak. Menikah 17 tahun yang lalu di 2007. Nah, itu bersama kekasih hati saya, pacar pertama dan terakhir saya, dan dikaruniai 4 anak. Dan 4 anak ini, Chelsea, Claire, Austin, dan Candice. Nah, ini mereka yang membantu saya untuk prepare, untuk menyiapkan sharing ini by the way ya. Yang Chelsea yang pertama itu yang di tengah, ini dia yang bantu saya untuk prepare, Canva ya, PowerPoint presentation yang, teman-teman lihat sekarang. Nah, makanya rada-rada teenagers banget, ya nggak? Karena dia yang prepare. Terus Claire yang pakai kacamata itu yang kedua, dia umur tadi Chelsea 15, Claire 14. Austin the only boy, satu-satunya cowok, dia umur 12. Dan terakhir yang lagi begini itu Candice, paling kecil, dia umur 10. Jadi memang seperti yang Tracy bilang, saya punya 2 remaja dan 2 pra-remaja gitu ya. Dan, seru banget gitu, seru banget. Dan itu sesuatu yang memberikan pengajaran dan juga pengetahuan yang lebih kepada saya, dan I feel rich gitu. Saya merasa kaya banget gitu kan, karena bisa belajar secara live dari mereka gitu. Nah, namanya Super Seven Family kenapa? Karena kita berenam dan Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Ya, selalu ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau nggak kita nggak bisa berdiri secara teguh. Ya, anyway itu perkenalan saya. Saya adalah seorang konselor dan juga leader di satu komunitas di Jakarta dan saya juga
memimpin komunitas couple dan juga bimbingan pranikah juga deh. Jadi yang berhubungan dengan family, marriage, dan parenting itu yang biasa saya saya bantu gitu ya. Alright. Nah, masa pra-remaja ya. Biasanya masa pra-remaja ini diawali di 9 tahun sampai 12 tahun. Tapi banyak juga yang bilang sekarang udah lebih early, lebih cepat gitu, yaitu 8 tahun ya. Jadi 8 sampai 12 tahun. Nah, masa pra-remaja ini adalah masa transisi gitu. Dari yang tadinya anak kecil yang tadi aku bilang imut-imut, sekarang nggak amit-amit juga gitu, tapi jadi beda sekali gitu. Jadi lebih bisa punya jati diri, lebih bisa punya opini gitu kan, yang biasanya tadi ikut mami, ikut papi gitu, ikut papa gitu kan. Tapi sekarang mereka punya opininya sendiri. Dan itu yang kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita nggak ready, kita nggak siap dengan itu gitu. Yang tadinya dia nurut-nurut aja, kenapa sekarang dia malah memberontak gitu kan. Tapi ya itu banyak faktor yang terjadi gitu. Tapi sebelumnya itu karakteristiknya apa sih yang bisa kita lihat dari anak-anak pra-remaja ini gitu. Nah, pra-remaja ini yang membuat mereka pre-teens atau pra-remaja itu biasa dilihat dari fisiknya. Tubuhnya sudah mulai bertumbuh, jadi tinggi, udah nggak bisa digendong-gendong lagi, ya nggak sih? Yang tadinya bisa dipelok-pelok udah nggak mau juga. Anyway, karena udah bertambah besar gitu, nggak bisa digendong lagi, nggak bisa dipangku lagi gitu. Terus perubahan misalnya kalau wanita atau anak perempuan itu biasa terlihat dari fisik payudaranya mulai menonjol, terus mulai ada hormon-hormon yang mempengaruhi mereka punya kulit berminyak, sekarang jadi lebih berjerawat gitu kan. Terus ada bau-bau yang tadinya kita cium mereka tuh kayak, aduh pengen cium nih, wangi banget, wangi minyak telon gitu ya. Sekarang udah kurang menyenangkan baunya. Kurang menyenangkan baunya karena sudah ada hormon yang mempengaruhi mereka punya tubuh ya. Terus ada perubahan suara di pria gitu. Terus sudah mulai menstruasi. Sekarang anak-anak menstruasi itu di sekitar 8-9 tahun udah pada mulai menstruasi gitu ya. Nah, jadi ini perubahan fisik yang terjadi. Tapi nggak cuma fisik, apalagi? Emosi. Nah, ini yang paling justru membuat kita sebagai orang tua, sebagai uh, bibi, anti itu apa? Ya, tante, tante, bibi ya. Sebagai tante, itu kita mulai kayak ngerasa shock gitu, surprise. Karena yang tadinya cute banget, sekarang sensi banget gitu. Karena mereka tuh jadi kayak dipegang dikit tuh rapuh gitu kan, fragile. Nah, ini sesuatu yang kita musti berhati-hati juga di sini dan juga aware. Karena mereka ini juga mengalami perubahan di dalam tubuh mereka, sehingga mereka juga ya fluktuasi suasana hatinya juga pasti berubah-ubah gitu. Mereka juga nggak ngerti, makanya kita sebagai orang yang lebih tua, sebagai orang yang sudah mengalami, kita justru membantu mereka untuk lebih mengerti gitu kan. Nah, di sini banyak juga hal-hal yang mempengaruhi emosi mereka. Jadi mereka tuh bisa juga kayak kalau nanya kritis banget. Kenapa? Kenapa harus belajar? Orang nggak penting kok. Itu buktinya. Ya, si YouTuber ini mereka nggak sampai kuliah, tapi mereka sukses gitu. Kenapa harus belajar? Yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus persiapin diri gitu untuk masa pra-remaja ini gitu. Jangan baper juga, jangan ikutan jadi pra-remaja juga, kita udah tuir, ya nggak sih? Nah, bukan kita sih, aku. Udah mau menginjak 40. Anyway, nah selain fisik dan emosi apalagi gitu kan, sosial. Nah ini sosial sangat berpengaruh. Teman-teman sekolah mereka, itu pertemanan mereka tuh menjadi suatu prioritas buat mereka. Ya, pengaruh teman ini jauh lebih besar dari pengaruh orang tua mereka. Jadi
orang tua itu volumenya sekarang kecil banget di hidup mereka, tapi pertemanan itu besar. Kenapa? Karena mereka mencari validasi dari pertemanan mereka, dari sosial mereka, dari komunitas mereka. Jadi mereka akan melihat apa ya yang teman-teman saya lagi ikutin. Nah, dia ikut-ikutan nih. FOMO, biar viral gitu kan sekarang. Even mereka punya bahasa tuh udah berbeda gitu kan. Jadi sekarang generasi Alpha tuh Skibidiris, apalagi tuh Sigma, whatever it is gitu. Pokoknya ada bahasa-bahasa tertentu ya, bukan bahasa lidah, tapi bahasa yang kita tidak mengerti, yang kita harus belajar untuk mengerti. Oke? Jadi mereka mencari validasi dari sosial, dari pertemanan mereka dan komunitas mereka. Dan nggak cuman itu, dari kognitifnya. Kognitif itu adalah pikiran. Pikiran itu ya mereka punya prefrontal cortex, pikiran yang making decision di situ sudah berkembang, tapi belum sepenuhnya matang, ya. Jadi masih ada hal-hal yang mereka impulsif, mereka spontan dalam making decision. Nah, itu sesuatu yang harus kita juga aware, harus kita sadari juga gitu kan. Nah, pemikiran mereka itu balik lagi ya, jati diri mereka dari apa yang mereka alami, dari apa yang teman-temannya kasih tahu mereka. Nah, ini masuk semua nih ke otak mereka nih. Nah, ini makanya kita harus perlu menjagai dan juga set boundaries gitu. Dan kita memberi pengertian kepada mereka apa yang harus mereka masukin ke otak mereka gitu. Kita kasih pengertian-pengertian itu kepada mereka gitu. Alright. Sampai sini jelas ya. Jadi itu karakteristik yang membuat mereka pre-teenagers. Nah, tapi jangan panik, jangan takut, ibu-ibu, teman-teman, tante-tante semua di sini. Nggak apa-apa, it's normal. Mereka normal sekali mengalami seperti itu. Jadi normal sekali buat mereka punya mood swing dan punya segala sesuatu yang tiba-tiba berubah. Karena mereka juga ada perubahan di dalam diri mereka, pertumbuhan. Dan itu adalah sesuatu yang memang tercatat di Alkitab bahwa ada musim-musim tertentu. Ya, di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi memang ada masa-masa yang emang ditetapkan oleh Tuhan. Memang untuk anak kecil itu menjadi dewasa, dia harus melewati pra-remaja ini. Jadi jangan takut, jangan panik, tapi benar-benar kita mempersiapkan diri kalau yang belum, anak-anaknya belum pra-remaja, tapi kalau sudah, ya kita memperlengkapi diri gitu, untuk kita siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan mereka, menghadapi attitude-attitude mereka yang berubah. Next. Nah, masa remaja adalah musim yang Tuhan tentukan untuk mereka bereksplorasi kepada dirinya. Karena frontal cortex mereka udah berkembang gitu. Jadi mereka mau tahu gitu, explore apa sih dunia ini seperti apa. Yang tadinya bareng sama kita, mereka lebih ke sekarang melihat dunia seperti apa. Mereka perlu bertumbuh. Mereka perlu mempersiapkan diri untuk masa remaja mereka yang akan jauh lebih berbeda lagi gitu kan. Next. Nah, aku mau berbagi di sini untuk orang tua, atau nggak cuma orang tua, orang-orang yang ke-expose sama anak-anak pra-remaja ini. Yang seperti Tracy bilang, nggak cuma anak-anak sekitar kita, keluarga kita, tapi mungkin juga anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang kita ketemuin gitu. Jadi jangan dilihat, ih, ini anak aneh banget gitu. Tapi enggak, tapi kita punya empathy untuk dia, kita punya tanggung jawab juga untuk kita bisa memperkenalkan kasih Tuhan kepada mereka juga gitu kan. Nah, makanya pedomannya ini kita harus tahunya itu apa. Nah, next adalah yang pertama, hubungan. Nah, ini hubungan ini sesuatu yang paling penting. Paling penting untuk kita mengerti anak-anak kita, anak-anak pra-remaja kita ya. Kenapa? Karena ya baca buku ya. Kita baca buku, aku baca buku namanya For the Children's Sake. Itu dari inspired dari Charlotte Mason.
ya, pakar pendidikan lah ya. Dan kalau aku kan homeschooling ya. Jadi kok jadi aku ya? Saya homeschooling. Jadi saya tuh suka baca buku dan Charlotte Mason itu adalah suatu inspirasi bagi saya gitu kan ya. Nah, dia bilang bahwa children are born persons. Artinya adalah anak itu dilahirkan sebagai manusia, bukan kertas kosong atau bejana kosong yang kita bisa isi gitu. Karena mereka punya own thinking, mereka punya pikiran sendiri, mereka punya tujuan. Tuhan pasti punya tujuan tersendiri eh, dalam menciptakan mereka gitu. Mereka punya maunya sendiri, mereka punya emosinya sendiri, pengetahuannya sendiri gitu. Yes, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang-orang yang expose dengan mereka, kita bertanggung jawab untuk meng-guide mereka, membimbing mereka gitu kan, sehingga mereka bisa keluar potensinya dari Tuhan dan juga mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Bukan apa yang kita mau loh. Kadang-kadang kita kayak mama papanya selalu mikir kayak pokoknya gue mau anak gue nanti gede membanggakan atau berguna bagi bangsa dan negara. Yes, it's noble, itu bagus. Tapi apakah itu yang Tuhan mau gitu? Apakah kita benar-benar membimbing mereka seperti apa yang Tuhan mau? Pokoknya anak gua harus nerusin perusahaan gua. Atau anak gua mesti jadi atlet tenis nomor 1 di dunia, ngalahin Roger Federer, gitu kan. Itu yang kita mau sebagai manusia. Kenapa? Balik lagi karena kita mau dilihat sebagai orang tua yang berhasil. Tapi it's not that gitu. Bukan itu, tapi kita bisa membimbing mereka seperti apa yang Tuhan mau. Dan setiap anak itu punya karakteristik masing-masing. Mereka tuh unik. Nggak bisa one size fits all parenting. Nggak bisa satu parenting tuh berguna untuk semua. Pasti banyak ya mama-mama atau tante-tante atau teman-teman yang di sini yang kayak research gitu. Apalagi social media kan gampang ya researchnya. Kita melihat bahwa apa ya the best parenting. Method tuh apa? Apakah menjadi tiger mom atau dolphin mom atau gentle parenting itu kan lagi viral banget ya gentle parenting. Tapi itu nggak bisa berguna buat setiap individu gitu. Kadang-kadang gentle parenting nggak bekerja di anak kedua saya. Tapi gentle parenting sangat bekerja di anak pertama saya. Gitu. Jadi balik lagi apa yang bisa membuat kita itu bisa punya parenting yang bagus. Hubungan. Karena setiap anak unik, setiap anak berbeda. Dan mereka ya manusia yang punya emosi, yang punya karakter. Jadi balik lagi cara terbaik untuk parenting anak-anak adalah bangun hubungan dengan mereka. Ya, bangun hubungan dengan mereka. Jadi kita tahu, oh dia ini lagi butuh apa. Apakah waktu dia ngomong sama kita dia butuh nasihat, atau dia cuma butuh telinga untuk didengarkan. Atau dia butuh pelukan aja, dia nggak butuh nasihat gitu. Nah, jadi hubungan itu sangat penting. Terus di bukunya Dr. James Dobson, There's No One Size Fits All Parenting, dan bukunya James Dobson itu Rules Without Relationship Leads to Rebellion. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita pengen kasih rule semuanya, do's and don'ts, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan, semua peraturan. Kalau misalnya ketemu pun kayak gimana sekolah? Udah buat PR belum? Tadi makanan habis nggak? Dibawa pulang nggak makanannya? Kayak a lot of things, kayak list to do buat mereka gitu. Tapi tanpa hubungan, mereka akan menjadi seperti karyawan dan bos. Hubungannya akan jadi karyawan dan bos. Jadi selalu tentang apa yang harus aku lakukan hari ini untuk menyenangkan orang tuaku. Padahal kalau kita bisa punya relationship sama mereka, kita nggak cuma ngomongin tentang do's and don'ts doang, tapi kita ngomongin tentang feelingsnya mereka. Gimana sekolah hari ini? Apa yang you dapat gitu? Apa yang make you happy today atau make you sad today? Yang membuat kamu sedih hari ini atau apalah? Tanya feelingsnya mereka gitu.
validasi feeling-nya mereka. Jangan mereka nangis, kita langsung cancel mereka punya emosi. Aduh, anak cowok masa nangis? Nggak bisa gitu juga. Mereka punya emosi dan kita harus validasi itu gitu. Dan kita again, nggak cuma validasi and then stop di situ. Bagaimana caranya kita bisa membuat mereka bisa manage emosinya, bisa kontrol emosinya, bisa melihat sesuatu dari apa yang Tuhan lihat juga. Nah, balik lagi itu kan tentang hubungan ya. Dengan hubungan kita bisa mengerti mereka. Dengan hubungan kita bisa lebih melihat apa yang mereka butuhkan saat itu. Jadi penting sekali hubungan. Dan kemarin di yang English version pun ada, aku juga bilang gitu bahwa hubungan anak dan orang tua sangat mempengaruhi karakteristik anak gitu. Jadi karakter anak segala macam itu sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan orang tua. Orang tua yang ignorance akan membuat anaknya seperti apa. Nanti orang tua yang sangat controlling akan membuat anaknya juga seperti apa. Itu ada korelasinya. Jadi penting untuk kita punya hubungan yang sehat gitu. Nah, itu the power of relationship ya, hubungan. Next. Kalau kecepatan atau apa Kak Barina ya. Lihat taruh di chat. Nah, yang kedua, yang satu kan adalah hubungan ya. Untuk kita menjadi orang tua itu harus kayak gimana? Satu, bangun hubungan, yang kedua, persiapan gitu. Nah, kenapa persiapan itu penting buat teman-teman yang anaknya belum masa pra-remaja, ya dari sekarang kita mulai persiapan. Kalau yang udah pun tetap persiapan karena fase mereka terus berjalan kan. Nanti akan ada remaja, akan ada nanti waktunya kita let go anak-anak kita ke dunia gitu ya, the real world gitu. Nah, kita tuh persiapan ini kenapa? Kadang-kadang kita tuh pengen melindungi mereka terus. Ya, protect. Kita mau protect mereka, kita mau dikasih nutrisi yang terbaik di makanannya. Nggak boleh makan junk food, oke? Terus udah gitu kalau ada anak yang batuk, jangan deket-deket. Ya, biasa kayak gitu kan, mama. Wah, banyak anak sekolah yang sakit. Wah, mendingan anak gue nggak usah sekolah deh gitu. Atau misalnya jangan main sama tuh orang ya. Kayaknya mami lihat tuh orang tuh toxic banget gitu. Nah, itu sesuatu hal yang kita protect dari anak kita. Kita lindungi anak-anak kita dari eh, sesuatu yang risky, sesuatu yang mempunyai konsekuensi yang kita nggak siap untuk itu gitu. Tapi di sini kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih adult gitu, orang yang lebih mature dari mereka, kita ini bukan protect mereka all the time, karena kita ini tidak akan terus bersama mereka. Makanya sesuatu yang penting adalah kita mempersiapkan mereka. Karena ya suatu saat kita harus ngerti end game-nya adalah suatu saat mereka akan mempunyai keluarganya sendiri. Mereka akan mempunyai bisnisnya sendiri. Mereka akan berdiri di kakinya sendiri gitu. Jadi, apa yang kita lakukan adalah mempersiapkan mereka untuk itu. Jangan nanti last minute baru kita siapin, ya nggak bisa juga. Ini kan masalah hidup ya. Jadi kita nggak bisa protect them, terus isolasi mereka dari dunia. Karena mereka nanti ke depannya akan keluar dan akan bertemu dengan dunia nyata. Dan kemungkinannya adalah kita nggak akan bersama-sama mereka terus-menerus. Dan kita harus kasih tahu mereka bahwa yang bersama mereka terus-menerus adalah Roh Kudus yang ada di dalam mereka, gitu kan? Nah, makanya kenapa jangan sampai kita protect mereka terus, di bawah sayap kita terus gitu. Kita harus mempersiapkan mereka untuk dunia. Oke, jadi persiapannya apa sih? Memberi pengertian kepada mereka. Pengertian apa? Bahwa ya kita nggak akan bersama mereka terus. Kita ini mempersiapkan kamu untuk dunia. Dunia itu nggak se-rainbow, seindah yang kalian bayangkan, tapi indah gitu. Pada saat kita mau invest atau kita mau berkolaborasi atau kita mau membuat dunia itu indah gitu. Tapi kasih pengertian-pengertian bahwa Roh Kudus ada bersama mereka, bahwa Tuhan ini
mau kita menikmati juga dunia bersama Tuhan, mau kita memberi nilai juga kepada dunia. Itu pengertian-pengertian. Nilai-nilai, nilai-nilai dari Alkitab yang kita pelajari. Nilai-nilai moral yang kita harus kasih tahu mereka. Nah, itu persiapan. Gimana caranya kalau misalnya kita ketemu orang yang lebih tua. Nah, itu kan nilai, gitu kan. Persiapan identitas mereka. Kita persiapkan identitas mereka secara kuat pada saat mereka di masa-masa ini gitu. Kenapa? Karena mereka tuh lagi mencari identitas. Mencari identitas dan jangan sampai kalau kita lalai di situ, kita ignorance di situ, akhirnya yang memberi identitas pada mereka adalah dunia, bukan kita. Dan kita tahu ya, dunia identitasnya sekarang udah nggak jelas. Gender aja yang dulunya 2, sekarang kemarin itu 26, sekarang udah 49. Kalau misalnya kalian masuk ke university, ada disuruh milih gender udah 49. Dan mereka akan ditanya, kenapa kamu milih kamu wanita? Ditanya seperti itu. Are you sure? Apakah kamu yakin kamu wanita? Apakah kamu mau punya waktu untuk mempertimbangkan? Kamu boleh loh jadi orang. Apakah kamu percaya kamu wanita? Boleh loh kamu jadi laki-laki kalau kamu memang merasa kamu laki-laki. Yang kayak gitu. Jadi kalau identitas mereka nggak kuat dari rumah, dari kita, dari orang tua, nah mereka akan dikasih identitas dari dunia yang menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Nah, makanya identitas ini sangat, 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 sangat penting sekali, ya, sangat penting untuk kita persiapkan di dalam masa-masa ini. Dan juga persiapan untuk masa depan. Skill, soft skill, hard skill. Tadi juga ngobrol sama Tracy bahwa skill public speaking itu penting juga gitu. Karena kita harus bagaimana cara kita mengkomunikasikan apa yang dipikirkan pikiran kita untuk orang lain gitu kan. Orang ngerti nggak ya? Itu sangat kepake. Kalau misalnya kita nggak jadi startup founder pun itu kepake pada saat kita punya anak, pada saat kita punya suami atau istri nantinya gitu. Jadi masa depan ini perlu dipersiapkan dengan baik. Nggak cuma notabene uang atau aset atau investasi apapun itu penting. Yes, itu kalau bisa ya bagus. Tapi kalau nggak bisa, yang paling penting adalah persiapan skill-skill mereka yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Oke? Pengertian nilai identitas dan masa depan. Sampai sini, oke ya guys? Guys, ladies. Jadi, we need to prepare them. Oke. Dan biasanya kenapa orang tua tuh selalu protect anaknya? Karena mereka takut. Biasanya takut apa? Takut gagal. Aduh, gue takut jadi orang tua yang gagal. Takut anak-anaknya nanti nggak kompeten. You lihat tuh anaknya si Bu Siti gitu. Dia punya segudang piala gitu. Apa anak gue bisa nggak ya gitu. Jadi kayak banyak ketakutan-ketakutan yang mendasari cara parenting kita kepada mereka. Takut judgement apa kata orang. Makanya kalau misalnya di luar nih ya, ketemu teman, nanti kalau kamu ketemu teman mami, jangan main handphone ya. Kalau di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu teman mami, jangan main handphone. Kenapa? Takut dikatain. Wah gila tuh anaknya si Iyul main handphone terus gitu. Tapi jadi double standard. Tapi kamu di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu teman mami, jangan. Nah, itu kan nggak boleh gitu kan. Gara-gara judgement orang, akhirnya kita kasih celah buat anak-anak kita untuk punya double standard. Di rumah nggak apa-apa, di luar harus perform. Nah, akhirnya jadi hipokrit gitu. Makanya banyak banget anak-anak pendeta yang kepahitan karena beda di rumah sama di mimbar, ya nggak sih? Ya, next. Sakit hati, takut sakit gitu. Jadi mereka tuh benar-benar melindungi hati mereka dari kesakitan. Makanya mereka nggak nyaman tuh kalau anaknya itu sakit atau anaknya itu gagal. Karena apa? Karena orang tua itu takut akan sakit, protecting their heart, protecting themselves from hurt gitu kan. Takut, takut banyak ketakutan, takut penolakan dan lain-lain. Nah, ini ketakutan yang biasa dialami. Tapi anyway,
Jangan takut gitu, pada saat kita punya kasih-Nya Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, teman-teman. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna siapa? Ya Tuhan Yesus. Kita taruh harapan kita di siapa? Ya di Tuhan Yesus gitu. Tergantung, kalau kalian taruh harapan di, di harta kalian, ya kalau habis ya kalian juga goyah gitu. Tapi taruh harapan di kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan. Ya, kalau kita punya harapan yang kuat, itu melenyapkan kasih yang kuat kita melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Oke. Dan terakhir, oke, tindakan. Habis ini katanya mau question and answer. Nah, jadi tindakan. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, ini sesuatu yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Nah, ini kenapa penting banget buat kita pedoman parenting ini tuh, karena tindakan kita itu yang biasa dilihat sama anak-anak. Bukan apa yang kita ngomongin, tapi apa yang kita lakukan. Nah, tapi tindakan ini ya termasuk pada saat kita memberikan nutrisi kepada anak-anak, kita kasih, maksudnya habit, pola tidur yang baik, postur tubuh, kalau kita ngelihat dia lagi bongkok, kita suruh tegak gitu kan, karena takut skoliosis. Nah, terus pola pikir, pola perilaku, prinsip, dan kepercayaan, itu, eee, sangat berpengaruh ya, untuk kita parenting anak-anak pra-remaja. Next, kenapa tindakan itu penting? Nah, tindakan ini waktu di English version, saya bilangnya adalah starts with me. Tindakan itu adalah dimulai dari kita. Jangan kita mau merubah anak kita, kalau misalnya ke konseling atau ke konselor psikolog, "Ini anak saya bandel, Pak," gitu. Tapi percayalah, pasti psikolog itu akan nanya ke mama papanya, "Apa yang kalian lakukan selama ini?" Pasti. Pasti akan dikonseling papa mamanya terlebih dahulu dibanding anaknya. Kenapa? Karena tindakan kita sangat-sangat berpengaruh. Nah, makanya it starts with me. Mulai dari kita yang berubah. Jangan kita mau merubah anak, tapi kita nggak mau merubah perspektif kita, cara kita mengajar, ya kan? Karena itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, saya ngambil di dalam Greatest Commandments ya, Matius 22 ayat 37-40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Apa maksudnya? Kenapa sih Iyo kamu kasih Matius 22 ayat 37-40? Jadi di Matius 22 ini ada 3 elemen. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah diri sendiri, yang ketiga adalah sesama. Tuhan, mengasihi Tuhan itu ya gampang gitu. Gampang gitu. Karena Tuhan ya yang menciptakan kita. Gampang untuk kita mengasihi Tuhan. Dan juga mungkin ada yang ikut-ikutan juga. Gak bisa mengasihi Tuhan, kayak Tuhan terlalu jauh. Tapi dengan melihat alam, dengan melihat apa, kita bisa melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Oh, bentar. Terus yang kedua adalah mengasihi sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Kita harus ngerti dulu bahwa untuk kita mengasihi sesama, kita harus mengasihi diri sendiri. Ini ya, underline, digarisbawahi, bukan jadi narsis. Bukan it's all about me. Tapi gimana mengasihi diri sendiri adalah gimana kita menerima kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita punya kasih yang berkelimpahan, dan dari kasih yang berkelimpahan itu kita bisa mengasihi orang lain. Jadi bukan dari tempat kekurangan, tapi dari tempat kelimpahan. Bagaimana kita bisa memberi sesuatu yang kita tidak punya. Jadi kita punya dulu kasih-Nya Tuhan, kita klaim dulu kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi pasangan kita gitu. Dan dalam hal ini ya anak-anak pra-remaja kita gitu. Tapi kita harus ngerti dulu, jangan sampai pada saat kita nggak ngerti kasih, oh gue kayak gini karena gue mau anak gue nanti dikasihi, whatever lah.
reason behind it gitu. Tapi pada saat kita tidak mengerti kasih itu, kita akan menuntut anak-anak kita. Kita akan menjadikan mereka suatu objek, bukan subjek yang harus dikasihi gitu. Kita kita jadi apa ya? Kita jadi mengasihi mereka karena ada maunya. Karena kalau kamu nggak kayak gini, nanti mama yang kena malu gitu. Jadi harus ngerti dulu, oh Tuhan itu mengasihi anak-anak. Tuhan itu mengasihi aku loh, aku dikasihi. Dan karena aku dikasihi, aku mau loh mengasihi anak-anak seperti Tuhan mengasihi aku. Nah, itu something yang kita harus ngerti dulu ya. 3 elemen ini, diri sendiri yang paling suka di-ignore, dikesampingkan. Ya, makanya makanya banyak hal akhirnya kita mau me time lah, karena kita nggak ngerti kasih Tuhan. Me time boleh? Boleh. Atau wine o'clock gitu kayak gue need wine nih buat biar gue nggak gila gitu kan, atau gue need healing kemana, ke Bali healing gitu kan biar gue nggak gila. Tapi pada saat kita ngerti kasih Tuhan, kita nggak perlu semua itu, kita cuma perlu Tuhan, right? Oke, jadi itu. Nah, kenapa penting banget juga bahwa kita menaruh harapan pada Tuhan? Ini ayat yang menurut aku tuh aku dapetin tahun ini yang benar-benar merema banget. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Di tepi air berarti apa? Overflowing blessings, overflowing water gitu kan. Sesuatu yang nggak habis-habis gitu. Makanya berakarlah sama sesuatu yang nggak habis-habis, yang eternal gitu kan. Ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik ada nggak? Ada. Situasi yang nggak baik ada nggak? Ya pasti ada, namanya manusia, ya nggak sih, namanya dunia. Tapi kita nggak mengalami itu maksudnya apa? Karena kita udah penuh dulu di dalam hati kita gitu. Udah firm dulu di dalam hati kita, di dalam pohon kita tuh udah mengalir air itu. Jadi mau panas terik kayak apa, situasinya nggak baik kayak apa, tapi kita bisa melihat itu baik gitu. Karena Tuhan baik ada di dalam kita. Yang daunnya tetap hijau, kita nggak gampang shake karena orang itu marah, karena anak kita marah-marah sama kita jadi marahin balik gitu. Enggak gitu. Kita ini kita ini tahu fungsi kita. Jadi daunnya tetap hijau, kita ngerti siapa kita gitu. Jadi nggak terpengaruh sama luar, sama musim luar, sama apa kata orang, sama apapun yang di luar kita yang nggak bisa kita kontrol. Tetap hijau. Dan yang paling penting, tidak khawatir dan akan tahun kering, kita nggak khawatir, nggak ada ketakutan-ketakutan itu, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini kalau kita berakar, kita menaruh harapan kita di tempat yang benar, yang eternal, yang overflowing, ya ini buahnya. Mau anak kita mau tantrum kayak gimana, mau guling-guling di sana, mau kena kasus apapun, apapun itu, nggak bergeming, kita tetap mengasihi. Kita tetap menjadi ambasadornya Tuhan untuk mengasihi dia, untuk membimbing dia sehingga mereka nggak salah arah gitu. Tapi balik, align sama Tuhan. Balik lagi, rooted sama Tuhan, berakar sama dia. Alright, oke. Jadi balik lagi ya, identitas di dalam Tuhan itu penting, selalu dari kita, dimulai dari kita sendiri. Jadi terus remind anak-anak kita untuk punya identitas seperti Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Remaja ini, I will close with this ya. Saya akan tutup dengan ini. Jadi ada seorang gardener, tukang taman dan juga pohon ya, pohon. Jadi si gardener ini, tukang tamannya ini sangat mencintai tanamannya gitulah ya. Dan dari setiap tumbuhan yang ada di situ, ada satu pohon yang muda yang lagi bertumbuh, yang dia sangat kagumi gitulah ya. Pertama dia menanam tanaman itu kecil, terus masih imut-imut lah ya. Terus tapi dia tahu bahwa tanaman itu
pohon ini akan bertumbuh menjadi pohon yang kuat. Tapi dia harus perlu untuk merawat tanaman itu, ya. Jadi tiap hari dia menyirami tanaman itu. Tiap hari dia harus apa make sure kalau tanah itu ya gembur, tanah itu dipupuki, ya, tanah itu lembab gitu. Dan dia selalu untuk clear away weeds, memotong ilalang-ilalang yang menghalangi pertumbuhan tanaman itu. Terus ada sunlight, makanya aku kasih matahari di sini. Dan pada saat pohon itu menjadi tinggi, bertumbuh, ya, si tukang tanam itu merasa kayak, kok ada yang beda? Kok dia tumbuhnya sekarang ke kiri, ke kanan, terus kayak berantakan. Nah, wrong direction. Ada yang pokoknya gak jelas gitu kan. Nah, terus udah gitu, kalau misalnya ini gua nggak trim, ini bakal malah melemahkan si pohon ini gitu kan. Bakal dia nggak bisa bertahan di dalam musim-musim yang nanti akan terjadi di depan sana. Akhirnya dia merasa ya harus ada beberapa yang dipotong sama dia. Walaupun dia sakit untuk memotongnya, tapi ya daripada anak ini tidak sehat, pohon ini tidak sehat. Ini nggak mudah buat si tukang taman ini, tapi karena dia nggak mau melukai si pohon ini, akhirnya tapi dia ngerti gitu bahwa mempruning itu adalah sesuatu yang penting untuk tanaman ini bertumbuh secara lurus dan secara kuat. Lalu datanglah si storm. Storm itu apa sih bahasa Indonesianya? Musim yang angin kencang. Nah, angin kencang lebih keren. Nah, akhirnya si tree ini, pohon ini wobble. Wobble itu kayak shaky-shaky gitu kan ya. Terus udah gitu gardener ini melihat bahwa wah, pohon ini perlu perlu bantuan nih gitu. Akhirnya dia pakein sesuatu lah untuk biar si Nah, terus udah gitu akhirnya tahun-tahun berlalu dan pohon ini bertumbuh menjadi pohon yang kuat dan juga berbuah belebat gitu kan. Walaupun banyak yang branches-branches banyak yang bertumbuh sampai besar gitu kan ke kiri ke kanan, tapi banyak eh, burung-burung yang rest di situ. Nah, akhirnya dari sini kita bisa lihat bahwa kita sebagai orang tua, kita tuh kayak gardener. Ya, kita kayak si tukang taman ini. Kita punya pra-remaja, anak-anak pra-remaja kita tuh sangat bertumbuh secara cepat. Ya, it's in a blink of eye. Dalam kedipan mata mereka udah kayak, hah, udah gede gitu kan ya. Seperti pohon ini gitu. Mereka perlu kita untuk merawat mereka, untuk membimbing mereka dengan apa? Dengan kasih, dengan bimbingan, dengan disiplin. Kalau ada yang menyimpang ya kita harus trim, kita harus gunting gitu kan. Nah, tapi yang pentingnya adalah kita juga mempersiapkan, bukan cuman kita rawat, kita mempersiapkan environment-nya, lingkungannya sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik. Bertumbuh dengan baik menjadi pohon yang sesuai dengan benih yang ditanam. Ya kalau pohon durian ya pohon durian gitu. Kalau pohon pohon yang punya bunga ya punya bunga bukan berbuah gitu kan. Nah, itu something yang kita harus ngerti dan ya balik lagi untuk menjadi parents yang baik buat preteens kita. Balik lagi kita harus ngerti caranya merawat. Ngerti caranya kita, gimana caranya biar ini pohon bertumbuh. Ngerti caranya memberikan lingkungan yang baik. Caranya gimana? Ya balik lagi, ikut diri kita dengan firman Tuhan, the manual book yang Tuhan kasih di dalam hidup kita, sehingga kita mengerti caranya juga merawat anak-anak kita dan memberikan mereka pengetahuan tentang Tuhan sehingga nggak cuman stop sampai mereka, tapi sampai generasi-generasi mendatang. Jadi itu sharing dari saya hari ini. Semoga membantu teman-teman untuk merawat
dan juga membimbing anak-anak pra-remaja kita. Oke? Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih banyak, Iul. Pasti semua teman-teman di sini sangat diberkati ya. Saya juga sangat diberkati dan belajar banyak hari ini bagaimana kita bisa mengerti dunia anak pra-remaja. Yang saya suka sekali dari banyak hal yang kita akan bicarakan setelah tutup dalam doa, dan kita akan mulai dengan pertanyaan tanya jawab yang khusus buat yang hadir pada hari ini akan diedit ya. Tapi sebagai penutup, saya akan merasa bersyukur sekali bahwa closing-nya Iul mengatakan kepada kita semua bahwa kita sedang ahli kebun ya, yang Tuhan panggil untuk merawat tanaman-tanaman yang Tuhan percayakan kepada hidup kita. Di mana tugas kita bukan cuma bilang, saya nggak tahu bagaimana caranya, karena Tuhan memberikan kita ilmu di mana-mana, pengajaran bagaimana cara menangani setiap pohon-pohon agar mereka bisa bertumbuh dan jadi berkat bagi umat manusia. Merawatnya, membantunya untuk bisa bertumbuh, dan memberikan lingkungan yang baik. Tugas kita adalah menjadi tukang kebun yang baik bagi anak-anak kita, arsitek kebun yang baik bagi pertumbuhan rohani dan jasmani anak-anak di sekitar hidup kita. Jadi jangan sampai kita tidak menjaga kepercayaan Tuhan yang berharga ini, karena mereka akan Tuhan pakai di generasi berikutnya, generasi sekarang dan berikutnya, untuk membawa perubahan bagi dunia. Jadi kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi anak-anak ini, dan jangan sampai kita sia-siakan kesempatan tersebut hanya karena kita tidak mau belajar. Tapi saya yakin penuh ladies di tempat ini maupun nanti yang mendengarkan online, Anda semua mengasihi Tuhan, mencintai sesama, dan Anda merindukan untuk bisa memberikan kasih yang berlimpah bagi anak ini, agar mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan dan juga mereka bisa punya rasa percaya diri untuk bisa menghadapi dunia. Jadi kasih yang sempurna, tidak ada ketakutan. Jadi jangan sampai kita, tadi kata Iyo juga, jangan sampai kita memberikan dari kekosongan, tapi kita memberikan dari kelimpahan kita. Kita pun diisi penuh dengan segala macam kebaikan Tuhan, kita bisa mencurahkan kepada anak-anak di sekitar hidup kita, agar mereka bisa punya kelimpahan tersebut juga. So, Lidi, saya tahu kita semua mungkin tidak punya kehidupan yang sempurna. Banyak dari kita pun juga tidak punya pengalaman seperti ini. Kok orang tua saya nggak kayak gitu ya? Mungkin mereka tidak mengerti karena belum ada pernah mengajari mereka, nggak ada Zoom kelas kayak gini, nggak ada banyak buku di zamannya mereka. Tapi kita bisa mulai dari kita menghentikan lingkaran yang lama, memulai lingkaran yang baru. Bagaimana cara menjadi orang tua yang sehat, orang tua yang diperlukan oleh anak kita, orang tua yang diarahkan oleh Tuhan untuk bisa merawat tanaman-tanaman indah di kehidupan kita. So, selamat bertani, selamat bertanam, selamat bertumbuh bersama anak kita. Dan please remember, Iyo tekankan berkali-kali bahwa kita semua harus kembali kepada firman Tuhan. Paduan, pedoman, bagaimana kita bisa mengerti anak-anak kita ada di firman Tuhan. Bagaimana kita adalah anaknya Tuhan, merawat anak-anaknya Tuhan. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa ini semua milik Tuhan. Kita cuma dititipi aja, tapi kita dititipi dengan merawat mereka dan memberikan sebaik-baiknya. Pada akhirnya mereka akan kembali berharapnya kepada Tuhan, seperti kita juga berharap kepada Tuhan. Iul, terima kasih banyak untuk pengajaran yang berharga ini, dan kami semua pasti belajar banyak hal yang baru, dan kita akan tutup dalam doa sehingga kita bisa mulai dengan tanya jawab setelah ini. Jadi jangan kemana-mana ladies, it's special class untuk yang hadir, untuk Anda bisa mendengarkan tanya jawab secara langsung. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang merawat hidup kami, menuntun kami untuk bisa dewasa. Engkau adalah Tuhan yang mengerti kehidupan kami, dan Engkau terus-menerus memberikan orang-orang yang tepat agar kami bisa bertumbuh semakin dewasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah karya Tuhan dalam kehidupan kami, untuk orang tua kami, maupun orang-orang yang Tuhan berikan dari kami masih kecil hingga kami dewasa, agar membantu kami bisa bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dewasa, dan bertumbuh untuk menjadi pribadi yang menyenangkan dan dihormati. Kali ini Tuhan, kesempatan kami untuk menjadi orang pribadi tersebut, di mana kami bisa menginvestasikan waktu kami untuk memberkati banyak anak-anak di sekitar kami, agar mereka pun juga bisa mengenal Tuhan, hidup mereka pun dengan penuh dengan damai sejahtera, dan mereka tidak kekurangan karena Tuhan memberikan berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong kami dalam kami sebagai orang tua, agar kami bisa merawat anak-anak kami, merawat cucu-cucu kami, merawat ponakan-ponakan kami dengan sebaik-baiknya, agar apa yang Tuhan percayakan kepada kami tidak sia-siakan. Setiap kesempatan, setiap pengajaran, setiap
taburan-taburan permata berkat bagi mereka semua kami bisa memberikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, terima kasih banyak untuk hari ini Engkau membuka mata hati kami melalui pengajaran yang dan sharing yang Iul katakan Tuhan. Tuhan urapi wanita ini, Tuhan berkati dia dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam dia menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, kakak rohani bagi banyak sekali orang-orang di Jakarta maupun di sekitarnya Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarga mereka Tuhan, berkati Onat, Iul, dan keempat anak mereka Tuhan. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan, Engkau tutup bungkus mereka dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berharap penuh Tuhan, in the next few years, anak-anak mereka pun akan jadi pembicara-pembicara yang handal, menceritakan kemuliaan Tuhan, membagikan pengalaman-pengalaman mereka sebagai anak yang bertumbuh dalam keluarga, yang begitu mengasihi Yesus, yang menaruh Yesus sebagai pusat terpenting dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, berkati anak ini Tuhan, biar mereka bertumbuh dengan semakin cintakan Yesus. Dan Tuhan, hamba berdoa untuk setiap wanita tempat ini juga, maupun yang mendengarkan online nantinya, Engkau berkati kami semua Tuhan, urapi kami semua Tuhan, untuk bisa menjadi tukang kebun yang baik bagi pohon-pohon yang Engkau berikan dalam kehidupan kami semua. Anak-anak ini Tuhan, Engkau bikin mereka bertumbuh dan sehat dan sehat secara jiwa, secara roh, secara spirit, dan secara relasi maupun segala bentuk kesehatan yang mereka perlukan untuk bisa memandang hidup dengan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Kiranya dimanapun kami pergi, nama Tuhan dipermuliakan, dan Engkau mencurahkan berkat-berkat yang kami sangat perlukan di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menutup kelas ini dengan ucapan syukur atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.